Namanya Mike Benning, seorang agen rahasia yang sedang menjalani pelatihan di fasilitas militer Virginia. Meskipun sudah berumur, Mike masih sigap mampu mengalahkan satu persatu lawannya. Namun, di pintu keluar, Mike akhirnya tertembak juga. Namanya Wade Jennings, pemilik fasilitas ini. Dia adalah mantan komandan penjaga angkatan darat yang sekarang menjadi CEO perusahaan militer swasta yang bernama Salient Global. Dari belakang datang Bruno yang terlihat marah karena saat pelatihan Mike berhasil menendangnya. Karena perusahaannya sedang krisis keuangan, Wade Jennings meminta Mike untuk membawa pasukannya berlatih di fasilitas ini agar ada pemasukan untuk perusahaannya. Wade Jennings juga mengetahui kalau Mike direkomendasikan untuk posisi Direktur Dinas Rahasia oleh Presiden AS Alan Trumbull. Di dalam mobil, ternyata Mike menyembunyikan fakta bahwa dia menderita migrain dan insomnia. Sesampainya di rumah, Mike bercengkrama dengan istrinya dan membahas tentang jabatannya yang baru, yaitu Direktur Dinas Rahasia. Tetapi Mike mengatakan kalau itu belum diputuskan oleh Presiden Alan Trumbull. Keesokan harinya, di Gedung Putih, Mike mengawal Presiden Alan Trumbull untuk jumpa pers. Seorang wartawan menanyakan tentang bergabungnya kontraktor swasta untuk bekerja sama guna memperkuat pertahanan Amerika. Tanpa menjawab pertanyaan itu, Alan pergi meninggalkan ruangan itu. Ternyata masalah kontraktor swasta adalah rahasia. Mengapa sampai bocor ke pihak pers? Karena itu Alan mengumpulkan stafnya dan menanyakan siapa yang membocorkan rahasia itu. Tetapi tidak ada satupun yang mengaku. Keesokan harinya, Wade berkunjung ke rumah Mike, bercengkrama dan menceritakan kisah-kisah dulu saat mereka masih menjadi tentara. Sampai akhirnya, Mike dan Wade berbincang berdua di teras rumah. Pagi harinya, Mike berpamitan ke Leah istrinya untuk bekerja beberapa hari. Hari ini, Mike dan tim akan mengawal Presiden Alan untuk pergi memancing. Semua pertahanan telah disiapkan dari darat, air, dan udara. Saat Mike berbincang dengan Alan, dia mengangkat Mike menjadi Direktur Dinas Rahasia. Di tempat lain, sebuah mobil dengan peralatan canggih terparkir di hulu sungai. Ternyata mobil itu meluncurkan drone. Karena keadaannya yang kurang sehat, Mike diganti oleh bawahannya untuk mengawal Presiden. Saat akan tiba di darat, Mike dikejutkan oleh rombongan drone yang menyerang timnya. Karena drone mengakses semua wajah anggota Mike, dengan mudah timnya dapat dilumpuhkan. Saat drone menemukan wajah Mike dan akan menyerang, sebuah perintah membatalkan serangan itu. Mike memerintahkan agar Presiden masuk ke dalam air. Begitu juga dengan Mike berenang mendekati Presiden. Saat mereka menyelam, sebuah drone menyerang yang mengakibatkan mereka pingsan. Mereka pun dibawa ke rumah sakit. Leah yang melihat berita itu bergegas membawa anaknya menuju rumah sakit. Setelah sampai di rumah sakit, Presiden Alan yang mengalami koma ditempatkan di bangsal A, sedangkan Mike yang hanya pingsan diletakkan di bangsal B. Agen FBI yang dipimpin oleh Helena telah sampai ke rumah sakit. Begitu juga dengan wakil presiden yang bernama Martin. Karena Alan tidak sadarkan diri, Martin diangkat menjadi presiden sementara dan disumpah di atas Alkitab. Di TKP, Helena dan tim mulai bekerja mencari bukti-bukti, sedangkan Ramirez menerima kabar bahwa sebuah van ditemukan di hulu sungai. Setelah Leah dan anaknya telah sampai ke rumah sakit, David, anggota agen rahasia, membawa Leah menuju ruang tunggu. Saat Mike tersadar, di situ Helena telah menunggu.
Mike menanyakan kenapa dia diborgol, sedangkan Helena menjelaskan bahwa sekarang Mike menjadi tersangka atas percobaan pembunuhan presiden dengan bukti scan kulit dan rambut di atas pemicu drone yang ditemukan di dalam mobil yang terparkir di hulu sungai. Sedangkan Helena menanyakan kepada Leah tentang uang 10 juta dolar yang disimpan Mike di luar negeri. Mike pun dipindahkan ke penjara rahasia. Di perjalanan, Mike diculik tetapi dapat meloloskan diri. Mike membuka kedok salah satu penculiknya, ternyata itu Bruno, anggota dari Wade Jennings. Di tempat lain, Helena terlihat terburu-buru datang ke kantornya dan mengetahui kalau Mike telah melarikan diri. Ramirez mengatakan kalau ini seperti tim taktis terorganisir dan cepat. Helena membenarkan karena Mike agen rahasia, dia tahu semua trik FBI. Helena juga menerima kabar kalau uang yang ada di rekening Mike dikirim dari Moskow. Di tempat lain, Wade Jennings dihubungi oleh seseorang. Mike, kita biarkan hidup untuk menjadi kambing hitam, tapi sekarang dia lolos dan mungkin bisa membuka kedok kita. Tetapi Wade Jennings mengatakan agar tidak usah khawatir karena bukti-bukti percobaan pembunuhan presiden mengarah kepada Mike. Si penelpon juga mengancam kalau menginginkan uang harus segera menemukan Mike. Mike yang telah sampai ke pinggiran kota menelepon Leah, mengabarkan bahwa dia baik-baik saja. Mike tahu kalau FBI telah menyadapnya dan mengatakan tidak akan berhenti sampai menemukan pelakunya. Karena dari belakang ditodong senjata, Mike menutup teleponnya. Bertepatan dengan FBI menemukan lokasi Mike, Helena memerintahkan anak buahnya untuk mengepung tempat itu. Mike yang seorang agen dengan mudah melucuti senjata mereka dan kabur membawa mobil trailer. Di perjalanan, Mike dikejar polisi, tetapi akhirnya dapat meloloskan diri. Martin, selaku presiden sementara, mengumpulkan para stafnya. Martin berencana menyerang balik Moskow karena terbukti Mike mendapat kiriman uang dari Moskow. Tetapi staf yang lain menolaknya dan berasumsi mungkin ini ulah hacker. Di tempat lain, Wade Jennings mengetahui Mike mengalami kecelakaan dengan trailernya, memerintahkan agar menggali kehidupannya untuk menemukan siapa yang kemungkinan bisa menyembunyikannya. Mike yang mencuri sebuah mobil pergi menuju tempat tinggal ayahnya yang bernama Clay. Diketahui ada permusuhan antara mereka karena saat kecil Clay meninggalkan Mike dan ibunya, dan sekarang Mike keadaannya terjepit, hanya Clay yang bisa membantunya. Tetapi di sana mereka saling menyalahkan sehingga terjadi percekcokan. Di dalam istana, Martin mengadakan jumpa pers dan mengatakan bahwa Mike menerima uang dari Moskow. Jadi, dalang semua ini adalah Rusia. Martin berencana menyerang balik Rusia dengan menggunakan kontraktor swasta. Mendengar hal itu, Wade Jennings mendapat angin segar untuk perusahaannya. Anak buah Wade juga menemukan petunjuk di mana Mike. Dengan menerobos masuk IP Mike, dia bisa menemukan siapa yang selama ini Mike pantau. Seorang veteran perang, yaitu Clay, dan sekarang tinggal di Virginia Barat. Setelah malam tiba, Mike dibangunkan oleh Clay karena mereka telah dikepung oleh pasukan Wade. Mereka pun turun memasuki gua dan keluar di sisi aman. Clay meledakkan semua bom yang ada sehingga semua anak buah Wade tewas.
Keesokan paginya, semua mayat dikumpulkan di depan rumah. Mike mengambil ponsel dari salah satu mayat dan menghubungi Wade kalau dia masih hidup. Mike mengatakan butuh pasukan lebih banyak untuk memburunya. Mike juga mengingatkan akan memburunya. Mike dan Clay pergi dengan mobil tuanya. Karena di depan ada kamera pengawas, Mike memberikan lokasi kepada Helena. Sesampainya di lokasi, Helena menemukan mayat-mayat di depan rumah dan di atasnya tertulis bekerja untuk salian global milik Wade. Karena mayat-mayat itu tidak bisa diidentifikasi, maka Helena dan Ramirez berencana untuk menyelidiki salian global. Di rumah sakit, Presiden Alan mulai tersadar dan mulai bisa merespon cahaya. Mike yang mendengar berita itu memutuskan untuk pergi ke rumah sakit karena Wade Jennings tidak akan berhenti memburu presiden, sedangkan Clay akan pergi ke rumahnya untuk melindungi Leah dan anaknya. Wade Jennings yang mengetahui berita tentang Presiden Alan yang telah tersadar memberikan kesimpulan bahwa rencana Martin untuk menyerang balik Rusia pasti akan dibatalkan oleh Alan. Wade pun menerima telepon dari Martin dan memerintahkan untuk menuntaskan misinya untuk membunuh Presiden Alan sebelum uang bayarannya dilipat gandakan. Ternyata selama ini pengkhianatnya wakil presiden sendiri, yaitu Martin. Wade pun memerintahkan anak buahnya untuk menculik istri dan anak Mike sebagai jaminan. Di rumah Mike, 2 orang anak buah Wade berusaha menculik istri dan anaknya, tetapi dapat digagalkan oleh Clay. Please. It's better we go quietly. Untuk pertama, Leah tidak mempercayai Clay karena belum pernah melihatnya. Tetapi setelah meyakinkan dengan menyebutkan nama kecil Mike, akhirnya Leah percaya. Di dalam rumah sakit, David menjelaskan kepada Presiden Alan bahwa Mike berkhianat dan mendapat suntikan dana dari Rusia $10 juta. FBI juga mempunyai bukti yang kuat tentang pengkhianatannya, dan juga Wakil Presiden Martin hampir berperang dengan Rusia karena masalah ini. Alan memerintahkan ajudannya untuk memanggil Martin. Di salian global, Wade mulai menyusun rencana untuk membunuh presiden. Karena alatnya yang canggih, anak buah Wade menemukan jalan untuk membunuh presiden. Di luar, Helena dan Martinez telah sampai ke tempat Wade menggunakan helikopter. Helena memerintahkan Martinez untuk meretas alat komunikasi Wade. Setelah mereka bertemu, Wade langsung menghabisi Helena dan Martinez, kemudian berangkat untuk misi terakhir, yaitu membunuh presiden. Di tempat lain, Mike berhasil menyusup ke rumah sakit dan berhasil meringkus salah satu penjaga. Mike membuat pengalihan dengan mengatakan ada penyusup di UGD. Karena semua penjaga menuju UGD, Mike berhasil naik dan menyandera salah satu penjaga. Ketika Mike terkepung, dia menyerahkan diri dan ingin bertemu Presiden Alan. Dengan penjelasan Mike, akhirnya Alan memerintahkan untuk membuka borgolnya. Alan mengatakan hanya Mike yang bisa melindunginya. Di tempat lain, Wade dan pasukannya menuju rumah sakit. Mike dan David memeriksa ulang ruang di sekitar presiden. Karena melihat kepulan oksigen, Mike memerintahkan untuk mengecek pasukan oksigen dan nitrogen di ICU rumah sakit. Benar saja, pasokannya telah dikendalikan sehingga tidak stabil dan kemungkinan akan menyebabkan ledakan. Akhirnya, Presiden Alan dievakuasi menuju ke mobil. Orang-orang di rumah sakit juga dievakuasi. Anak buah Wade menyadari kalau rencana meledakkan rumah sakit terbongkar, sehingga semua orang di rumah sakit dievakuasi. Saat akan meninggalkan rumah sakit, mereka dihadang oleh Wade dan pasukannya. Baku tembak pun tak terelakkan. Cover him! Keep that fast! Bury them under the rope! Joe, gotta move. Go, go, go. Leader 6! Somebody in there! This is Team Leader 6! They're dead! Go! Keep that fast! Setelah Mike dan yang lain memasuki gedung sebelah, gedung rumah sakit pun runtuh karena ledakan itu. Mike menyembunyikan David yang terluka dan Presiden Alan ke ruang perpustakaan, sedangkan Mike dan yang lain akan menghadang Wade. Setelah Wade berhasil melumpuhkan para penjaga, Wade memeriksa setiap ruangan. Ternyata tidak berhasil menemukan Alan. Wade pun meminta helikopter untuk menjemputnya. Mike juga berhasil melumpuhkan anak buah Wade satu persatu.
Di atas gedung saat Wade akan menaiki helikopter, dari jauh Mike meledakkan helikopter itu. Dan sekarang Wade dan Mike berhadapan saling menembak dan akhirnya duel dengan pisau. Mike yang sudah berpengalaman berhasil menusuk Wade di titik vital, sehingga Wade mengalami pendarahan dan mati. Karena kejadian ini, Mike dibebaskan dari semua tuduhan, dan saat pertemuan G20, Presiden Amerika dan Rusia terlihat akrab. Alan pun menemui Martin dan menangkapnya karena pengkhianatan dan korupsi. Akhirnya, Kelly tinggal bersama Mike karena kesalahannya telah dimaafkan. Di dalam gedung putih, Mike mengajukan pengunduran dirinya karena penyakit yang dideritanya. Tapi Alan menawarkan jabatan sebagai direktur dinas rahasia dan Mike pun menerimanya. Film pun selesai. Terima kasih Mas Bro dan Mbak Bro yang telah mampir ke channel ini. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di alur film selanjutnya. Terima kasih.